Selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita berada pada minggu pertama di masa Prapaskah. Kita akan menghayati satu tema yang menurut saya, kalau kita cocokkan dengan situasi kita hari ini, sangat luar biasa, saudara, dan sangat-sangat menguatkan iman kita. Ingatlah penyertaan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan tema ini, mari kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam hari ini kami kembali menghayati penyertaan Tuhan selama masa Prapaskah pertama ini. Kiranya cinta kasih Tuhan menaungi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Bapa. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca sabda Tuhan melalui Mazmur 77. Mazmur 77 ayat 12 sampai 16. Sebenarnya akan kita lebih abdol kalau kita baca di ayat 1 sampai 16. Tetapi saya putus dari ayat 12 sampai 16 demikian. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Maka aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semuanya malam hari ini. Haleluya. Saudara, perjalanan hidup kita hari ini sedang berhadapan dengan masa pagebluk yang sangat luar biasa. Walaupun sebenarnya tidak sengeri yang pernah dihadapi oleh bangsa-bangsa yang lain atau kita sendiri. Kita pernah mengalami yang namanya usum tikus, yang kemudian kita mengenal ada istilah sawanen. Karena pada masa usum tikus itu ada pagebluk penyakit yang namanya penyakit pes. Dan penularannya itu lewat udara yang dihirup oleh manusia. Nah, ketika orang pada waktu itu sedang berhadapan dengan penyakit pes ini, pagebluk yang luar biasa, bahkan penduduk Indonesia hampir sepertiganya hilang karena penyakit itu. Pagi dia bisa menolong seseorang, menguburkan tetangganya, siang dia sendiri yang dikubur. Itu cerita pengalaman yang sangat luar biasa. Dan orang-orang pada waktu itu, apalagi anak-anak yang rentan, tidak boleh melihat. Orang Jawa mengatakan kalau anak-anak melihat peristiwa itu akan sawanen, melihat orang meninggal yang dikubur akan sawanen, sehingga dia tidak boleh melihat itu. Kalau melihat dia akan terkena. Nah, hari ini kita sedang berhadapan dengan pagebluk yang kita sebut dengan pandemi corona yang sangat luar biasa juga menakutkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah umat Allah pada waktu itu juga mengalami? Dalam sisi yang lain, umat Allah yang keluar dari Mesir juga menghadapi pagebluk yang sangat 10 tulah di Mesir
itu dihadapi oleh umat Allah. Bahkan ketika umat Allah ini sudah menyeberangi Laut Tiberau di padang gurun, dia juga berhadapan dengan situasi yang berat. Tetapi saudara, dalam situasi seperti itu kita melihat bahwa ada karya Tuhan. Ketika umat Allah mengingat akan pekerjaan Tuhan, akan penyertaan Tuhan, maka di situ ada sukacita yang sangat luar biasa, kelepasan, penghiburan didapat. Nah, saya percaya juga pada hari ini ketika kita sedang menghadapi pandemi corona ini, kita juga akan menerima penghiburan dan pelepasan dari pandemi manakala kita ingat akan Tuhan. Mari saudara, kita segarkan kita dengan satu pujian dari Kidung Jemaat 344 bait pertama dan kedua. Ingat akan nama Yesus, goyang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Ya saudara, ingat akan nama Yesus. Kalau kita baca dalam Mazmur 77 ayat 1-12, bagaimana umat Allah menghadapi liku-liku hidup yang begitu luar biasa, dan itu akan terlepas ketika dia ingat akan Tuhan, ketika dia kembali kepada Tuhan. Nah, demikian juga pada hari ini saudara, yakinlah bahwa ketika kita sedang menghadapi pergumulan hidup yang berat, dengan lika-liku yang sangat luar biasa, terlebih dalam menghadapi pandemi corona, jangan lupa nama Yesus. Kenapa? Karena nama Yesus itulah yang memberikan penghiburan, kelepasan, dan kesembuhan. Tema kita, ingatlah akan penyertaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita orang beriman, gereja-gereja di Indonesia sedang berhadapan dengan situasi yang sulit. Pada waktu itu kita ditakutkan dengan teror bom, di mana gereja-gereja dibom. Tetapi ketika kita berseru dalam nama Yesus, ternyata di saat-saat yang sangat sulit, kita menerima kelepasan dan penghiburan, kesembuhan yang sangat luar biasa. Ketika kita dimarginalkan, maka Allah membopong kita luar biasa. Di saat kita sudah khawatir bagaimana nanti kita di Indonesia hidupnya kayak apa, tetapi pertolongan Tuhan sungguh luar biasa.
mengubah peta politik ini sangat luar biasa, saudara. Saudara, saya masih ingat karena saya menangani guru-guru PAK honorer. Begitu saya ditabiskan jadi pendeta, saya dapat tugas untuk mendampingi guru-guru PAK SD yang honorer, yang waktu itu hanya dapat honor dari sekolah maksimal paling banyak Rp5.000 dan bantuan beras 5 kilo. Padahal mereka sudah ada yang berkeluarga, sudah punya anak. Luar biasa, saudara, kesedihannya. Dan pengangkatan pegawai negeri amat sangat, boleh dikatakan tidak ada. 3-4 kali ada testing pegawai negeri, yang terangkat paling 1. Itu pun kalau dia memenuhi syarat sebagai sarjana. Nah, sementara guru-guru ini ternyata hampir semuanya tidak ada yang sarjana, maksimal hanya diploma 2. Padahal syarat untuk pengangkatan berikutnya adalah sarjana. Tetapi saudara, ada sesuatu yang sangat luar biasa ketika terjadi perubahan politik tahun 98. Disitulah kemudian kita melihat karya semua guru honorer yang ditangani oleh Komisi PAK GKJ Kota Semarang, semua terangkat pegawai negeri walaupun dia hanya lulusan SMP. Dan ini sangat luar biasa, saudara, karya Tuhan, sehingga mereka dipermudah untuk sekolah lagi dan seterusnya. Mereka yang belum sarjana mendapatkan kesempatan. Dan inilah karya Tuhan. Nah, kalau kita mengingat itu semuanya, saudara, kita yakin di saat pandemi corona ini, kalau kita ingat akan nama Yesus, nama yang sangat luar biasa, pastilah kita dilepaskan dari cengkeraman pandemi corona ini. Perjalanan umat Allah menyeberangi Laut Tiberau yang dikejar-kejar tentara Firaun dilepaskan oleh Tuhan secara ajaib. Dan sepanjang 40 tahun di padang gurun Tuhan juga menyertai secara ajaib. Maka hari ini ketika kita gereja sedang dalam pengembaraan ini, kita akan dilepaskan secara ajaib menghadapi pandemi ini ketika kita mau ingat akan nama Yesus. Karena itu, saudara, tetaplah ingat akan, yakinlah bahwa Yesus melepaskan saudara. Yang kedua, bacaan yang ada pada kita itu mengajak kita untuk berpikir optimis, sekaligus kita merefleksikan diri ke depan apa yang mau kita lakukan, iman kita, sehingga ketika aku mengingat-ingat penyertaanmu, ketika aku mengingat-ingat karyamu luar biasa, hatiku terhibur, hatiku berbunga-bunga. Pemazmur mengungkapkan demikian, saudara. Kenapa? Karena melalui itu ada keyakinan pemazmur bahwa langkah dia ke depan pasti disertai oleh Tuhan. Tuhan yang dulu pernah berkarya umat Allah di Mesir, Tuhan yang juga berkarya di umat Allah yang sekarang ini ada di Indonesia. Lalu apa, saudara? Jangan tenggelam dalam ketakutan, jangan tenggelam dalam kesedihan, jangan tenggelam dalam ketidakpastian, tetapi yakinlah, optimis ketika kita mengarahkan hidup kita ke depan, kita berkarya, kita jelajahi, kita jalan untuk menghadapi pandemi corona ini, saudara akan terus diberkati dan disertai oleh Tuhan. Karena penyertaan Tuhan itu membawa kita bahwa umat Allah tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi, saudara, jangan takut, saudara tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau meyakinkan kami bahwa kami tidak akan pernah Engkau tinggalkan, tetapi sebaliknya Engkau menguatkan, menopang, dan menyehatkan kami, sehingga kami mampu keluar dari kondisi tekanan, kejaran dari corona ini, dan kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa, dan
Kiranya cinta kasih Allah dan damai sejahteranya dalam Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara sampai akhir zaman. Amin. Kita akan akhiri dengan bait ketiga dan keempat. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Terima kasih, sampai ketemu besok pagi dalam persekutuan doa Selasa pagi. Immanuel.